Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Sugiarto, MSc, Bapak Ibu Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Tidar, Bapak Ibu gugus kemahasiswaan di lingkungan Universitas Tidar, kemudian tim gugus PKM di Universitas Tidar, kemudian ini ada beberapa dari panitia mahasiswa. Selamat datang juga untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bertatap layar di siang hari ini dalam kegiatan penjelasan teknis validasi PKM internal melalui SIPKM tahun 2021. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Kemudian sebelum dimulai, izinkan saya selaku MC, kemudian PIC juga terkait PKM untuk nantinya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Insya Allah tidak terlalu lama kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Prof. Sugiarto selaku Wakil Rektor 3 Untidar, kemudian penjelasan teknis validasi PKM melalui sipkm.untidar.ac.id oleh Bapak Andriatna Agung Kurniawan. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan penutup serta sesi foto bersama nanti. Kemudian di sini memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan acara kegiatan penjelasan teknis validasi PKM internal melalui SIPKM tahun 2021. Kita bersama-sama membaca basmalah untuk memperlancar acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memasuki acara yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Sugiarto selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Monggo Prof, waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kitanya, Rahayu. Maaf ini saya ucapkan terima kasih pelaksanaan hari ini. Apresiasi kepada Ci dan kawan-kawan Mbak Diana dari tim TIK yang sudah menyiapkan acara ini dan juga program-program yang sudah disiapkan. Prinsip ini adalah satu kegiatan awal PKM lokal ini di embrio Terputus nggih, Prof. Ki? Saya kira punya saya yang mati. Kerjasama dan apakah sekolah terputus mungkin nggak ada ya Mbak namanya. Setuju atau Gimana saya Mas? Oh, nggih, monggo Prof. Langsung saja
memantau saja karena putus sambung. Oh, nggih, ini langsung saja atau gimana, Prof? Atau disampaikan Iya. melalui Mas Erika Iya. atau Mas Satrio? Mana? Kita memantau, ikuti. Nggih, langsung saja nggih berarti nggih. Ya, terima kasih Prof. Ki atas ulasan dan sambutannya karena memang terkendala teknis nggih sinyal. Jadi langsung saja ke acara selanjutnya terkait penjelasan teknis validasi PKM nanti oleh Pak Andriatna. Sebelumnya saya sampaikan bahwa PKM internal pendanaan Universitas Tidar tahun 2021 tadi disampaikan Prof. Ki bahwa kegiatan yang pertama, yang mana sebagai wadah untuk para mahasiswa yang memang kemarin proposalnya belum diterima begitu, kemudian diberi kesempatan untuk memperbaiki dan kesempatan juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang belum mengajukan begitu. Nah, di sini kami dari tim gugus kemahasiswaan beserta tim dari TIK sudah menyusun sistem. Jadi teman-teman nanti mahasiswa itu sudah tidak perlu lagi mengunggah lembar pengesahan. Begitu. Jadi bisa langsung saja mengunggah dari cover hingga halaman terakhir tanpa lembar pengesahan. Jadi pengganti dari lembar pengesahan itu validasi dari WD1 dan WR3. Nah, di sini terkait penjelasan teknis akan disampaikan oleh Bapak Andriatna Agung Kurniawan, STMN. Monggo waktunya kami persilahkan Mas Andri, nanti sekaligus diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Sugiharto selaku Wakil Rektor Bidang 3, kemudian kepada Bapak Ibu Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di segenap fakultas di Universitas Tidar, dan kemudian yang terhormat kepada staf pendukung Wakil Rektor 3 dan kemudian tim gugus PKM Universitas Tidar. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang proses dari verifikasi yang nanti akan dilaksanakan oleh Wakil Dekan 1 dan kemudian Wakil Rektor 3, di mana kemarin kami sudah sering berkoordinasi dengan TIK, khususnya kepada Mas Iqbal Yin. Terima kasih atas dukungannya untuk memperbaiki sistem di sipkm.untitar.ac.id. Izin untuk share screen. Oh, salah file. Baik, untuk share screen-nya ini, jadi kemarin sebelum sebelum sistem yang diperbarui sekarang ini, dulu ketika teman-teman mahasiswa mengajukan judul untuk PKM-nya masing-masing, baik itu 5 bidang atau GFK dan yang lainnya, itu nanti prosesnya mahasiswa akan mensubmit judul dan anggota, kemudian mendownload lembar pengesahan yang akan diajukan tanda tangan ke dosen pembimbing, dan nanti juga tanda tangan ke WD1 dan WR3, kemudian baru akan upload proposal lengkap dan divalidasi. Nah, untuk yang sekarang ini, karena nanti di sebelumnya kemarin itu setelah konfirmasi sistem dosen pembimbing, nanti setelah WD1 dan WR3 tanda tangan dan cap basah, mahasiswa baru bisa mengupload dan validasi. Nah, untuk yang sekarang, untuk meminimalisir kegiatan mahasiswa di kampusnya yang apalagi dalam masa pandemi ini, dan juga menyesuaikan dengan sistem yang berjalan di PKM di tingkat nasional, di mana nanti mahasiswa hanya perlu submit judul dan anggota. Nah, kemudian setelah submit judul dan anggota, nanti mahasiswa upload proposal yang sudah dikerjakan. Di sini nanti
menunggu verifikasi dari dosen pembimbing. Jadi ketika dosen pembimbing belum memverifikasi, nanti rincian dari beberapa judul PKM yang diajukan mahasiswa itu belum muncul di halaman WD1 maupun di WR3. Nanti ketika sudah diverifikasi oleh dosen pembimbing, baru nanti di halaman SIPKM yang dengan akun WD1 nanti akan muncul beberapa judul yang sudah diverifikasi oleh dosen pembimbing dan kemudian untuk diverifikasi oleh WD1 dan kemudian lanjut ke WR3 untuk melakukan verifikasi. Jadi nanti mahasiswa tidak perlu bersusah-susah mencari tanda tangan karena kita sedang keterbatasan kegiatan untuk tatap muka. Nah, dengan adanya sistem yang baru ini cukup membuka sistem sipkm.untita.ac.id, nanti WD1 memberikan verifikasi by system. Setelah WD1 memberikan verifikasi, nanti akan masuk ke halamannya WR3 yang akan melakukan verifikasi by system. Mungkin kalau dari penjelasan seperti ini belum bisa mewakili secara keseluruhan prosesnya, nanti akan saya praktekkan bagaimana melakukan verifikasinya. Nah, ini di halaman saya, di halaman sebagai dosen pembimbing. Jadi nanti di halaman dosen pembimbing setelah mahasiswa melakukan usulan judul dan tim serta mengupload proposal, nah nanti sebelum dosen pembimbing melakukan verifikasi, secara tentu dosen akan melakukan download terhadap proposal yang diajukan. Setelah proposal yang diajukan itu dirasa cukup atau sudah lolos sesuai dengan panduan dan mungkin sudah sepakat dengan dosennya, kemudian dosen akan melakukan verifikasi dengan memencet terima. Nah, ketika dosen pembimbing belum melakukan verifikasi, nanti tampilan di akunnya WD1 belum muncul daftar untuk diverifikasi. Untuk contoh di WD1, saya izin ke Pak Ib menggunakan akunnya sebagai selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik untuk mencontohkan. Nah, di halaman SIPKM yang menggunakan akun Wakil Dekan 1 nanti akan muncul halaman dashboardnya seperti ini, daftar usulan. Ini masih kosong karena ini berarti belum ada usulan dari mahasiswa teknik yang sudah di ACC sama dosen pembimbing, sehingga tampilannya masih kosong. Nah, biar ada tampilan ini, nanti saya coba ACC dulu yang punya saya tadi. Ini sudah saya ACC, kemudian saya cek kembali lagi di halamannya ini. Nah, ini kemudian sudah muncul. Ini karena tadi yang di mahasiswa di bimbingan saya sudah saya ACC. Nah, di sini sebelum melakukan aksi terima, bisa melakukan download file terlebih dahulu untuk dibaca apakah itu sesuai menurut pandangan dari Wakil Dekan 1. Jika sesuai, nanti bisa mencet aksi terima. Nah, nanti kalau kita belum terima juga nanti file yang usulan dari misalnya judulnya sistem pengairan hidroponik ini juga nanti akan belum bisa masuk ke daftar usulan yang berada di akunnya Prof. Sugiarto selaku WR3 karena dari WD1 juga belum melakukan aksi terima terhadap verifikasi terhadap usulan dari mahasiswa Fakultas Teknik. Nah, ketika sudah saya klik terima, nah ini nanti akan muncul di akunnya WR3 untuk melakukan verifikasi sebagai tahap terakhir persetujuan wakil rektor. Nanti ketika sudah masuk di halamannya mahasiswa, nanti sudah ada informasi bahwa dosen pembimbing sudah memberikan verifikasi, D1 sudah memberikan verifikasi, dan kemudian wakil rektor 3 sudah memberikan verifikasi, dan untuk di tahap terakhirnya yaitu memberikan validasi dari mahasiswa itu sendiri. Nah, ini karena saya tidak memiliki akunnya wakil rektor 3, jadi saya belum bisa bantu untuk membukakan di akun WR3. Nah, ini update terakhir dari sistem sipkm.untita.ac.id. Jadi kalau misalnya kemarin sebelum sistem yang terbaru ini, Wakil Dekan 1 dan Wakil Rektor 3 melayani tanda tangan terhadap berkas-berkas PKM, nah ini nanti cukup melakukan verifikasi dengan melihat file proposal dengan mendownload di
bagian file ini. Nah, nanti jika dirasa sudah layak, bisa dilakukan verifikasi dengan klik tombol terima ini. Sampai di sini mungkin ada langsung pertanyaan. Karena ini cukup simpel, kita harus cukup memasukkan atau login ke SCPKM Multi.ID dengan akun yang bisa masuk di Siap dan sejenisnya. Itu sudah otomatis nanti, atau melalui SSO nanti juga bisa masuk ke SCPKM. Nah, nanti paling hanya mungkin lupa membuka untuk memverifikasi dan sebagainya, karena ini pendaftaran masih kita buka sampai tanggal 19 Juli. Jadi masih ada sekitar 3 hari lagi. Nanti ketika sudah masuk, nanti mungkin mohon bantuan dari Bapak dan Ibu Wakil Dekan 1, Bapak Wakil Rektor 3 untuk melakukan verifikasi terkait dengan usulan-usulan PKM yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Mau nanya, Mas. Oke, silakan Bu. Jadi kita masih bisa ngoreksi ya, karena Ya, kadang-kadang itu salah di tahun anggaran, salah nama gitu. Jadi misalnya kita mau ngoreksi, kita bisa nulis catatan di situ atau gimana gitu cara kita ngoreksinya? Kalau untuk menu koreksi sebetulnya belum kita sediakan Ibu, karena itu membutuhkan waktu, karena kita ini kan kemarin mepet, jadi kita baru memunculkan untuk menu verifikasi terlebih dahulu agar kita tidak asal verifikasi, tapi kita bisa mendownload file-file yang sudah diajukan. Nah, nanti biar diberikan catatan, mungkin bisa dibantu terhadap gugus kemahasiswaan untuk menyampaikan jika ada revisi terkait usulan, karena untuk membangun sistem ini tadi kita membutuhkan waktu yang lumayan, jadi kita sudah sangat berusaha maksimal untuk memunculkan verifikasi yang sebelumnya upload pengesahan, sehingga mahasiswa harus ke kampus, harus menemui PD1 dan menemui WR3 untuk mencari izin untuk tanda tangan dan cap terkait proposalnya. Dan ini kemarin sudah dukungan dari TIK, terutama Mas Iqbal sudah sangat maksimal, karena memang terkait dengan waktu Ibu. Jadinya belum bisa menambahkan menu untuk menu untuk komen. Tapi kalau untuk komen nanti muncul pada saat kita melakukan review terhadap proposal yang sudah sampai. Itu sudah dari dulu sudah ada. Itu yang nanti yang melakukan review adalah penilai dari tim penilai untuk proposal yang sudah diajukan dan sudah divalidasi, yang sudah melakukan tahapan-tahapan verifikasi dari setiap tahap tadi. Jadi untuk sementara ini kalau yang bimbing sudah setuju, kita langsung validasi aja gitu ya? Oke, betul. Tapi kalau misalnya nanti kan sudah ada menu download, misalnya nanti Ibu mau memeriksa, kalau sebelumnya kan berkas sampai ke Ibu atau Bapak Wakil Dekan 1, membaca-baca ternyata ada yang salah, belum mau tanda tangan. Nah, ini nanti bedanya kita cukup mendownload, dibaca, nanti kalau misalnya ada yang masih belum layak untuk diverifikasi oleh Wakil Dekan 1, itu nanti tidak perlu diverifikasi, cukup mungkin dicatatkan, nanti bisa disampaikan ke gugus kemahasiswaan fakultasnya masing-masing untuk diinfokan kepada mahasiswa, suruh segera mengganti proposal yang diunggah, seperti itu Bu. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain terkait dengan verifikasi sistem? Jadi biasanya yang terjadi kendala itu nanti kemungkinan dosen pembimbing lupa untuk verifikasi, jadi nanti tidak akan muncul di halaman Wakil Dekan 1, dan nanti jika Wakil Dekan 1 tidak melakukan verifikasi, juga belum bisa muncul di Wakil Rektor 3. Jadi itu proses tahapan yang urut yang harus dilalui sehingga bisa usulan tersebut bisa tercatat untuk dapat dilakukan review oleh tim penilai di tim PKM Universitas Tidar nanti. Mas, nanya lagi. Ya, silakan. Kita bisa tahu kalau kita harus memvalidasi itu nanti pemberitahuannya di mana? Ada grup tersendiri atau gimana? Apa setiap waktu kita harus buka kan nggak
mungkin ya. Itu nanti mungkin bisa dibantu dari gugus kemahasiswaan. Biasanya nanti mahasiswa akan bertanya ke gugus kemahasiswaan, punya saya belum divalidasi, belum diverifikasi oleh WD1. Nah, nanti mungkin bisa diinfokan seperti itu. Nah, jadi ada informasi ya. Oke. Oke, nanti kita minta tolong ke gugus kemahasiswaan setiap masing-masing fakultas untuk memberikan informasi terkait. Atau Mas, masing-masing kan punya pembimbing tuh Mas. Nggih, Kan betul. mahasiswa pasti akan lebih paham dengan pembimbingnya. Oh ya, nggih. Nanti Nah, bisa disampaikan ke pembimbing. Pembimbing itu kan. Nggih. Terima kasih Bu. Nggih. Izin tanya Pak Andri. Ya Bu, silakan. Ini kira-kira nanti akan ada extend enggak? Terus terkait untuk yang validasi WD1 dan Pak WR3 mungkin bisa diagendakan untuk 1 hari khusus untuk validasi dari WD1, 1 hari untuk validasi WR3. Jadi WD1 dan WR3 tidak buka terus, kan kasihan ngecekin terus, mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih masukannya. Nanti akan kita koordinasikan lagi dengan tim terkait apakah nanti ada extend, karena mengingat waktunya tinggal 3 hari dan mengingat juga yang mendaftar, saya cek terakhir ini baru sekitar 17. Jadi ini antara ini mahasiswa masih menunggu menit-menit akhir untuk upload atau apa ya, karena mungkin ini karena terkait PPKM mungkin. Nanti kami akan, insya Allah akan kami koordinasikan lagi terkait nanti apakah ada extend dari masa pendaftaran yang usulan untuk waktu untuk validasi verifikasi dari WD1 dan WR3 mungkin bisa dikhususkan juga bisa. Tapi kalau misalnya mau setiap hari ngecek juga nggak apa-apa kalau sudah muncul di halaman tadi. Kalau tadi sebelumnya di akunnya Pak Ip tadi belum muncul karena memang dari dosen pembimbing itu belum ada yang verifikasi, jadi belum bisa muncul di akunnya WD1. Dan itu tadi yang saya munculkan juga itu baru uji coba, jadi nanti mungkin akan diganti lagi tadi judulnya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Sedikit menambahkan saja Pak Andri. Ya Bu, silakan Bu. Jadi menyampaikan informasi tadi sudah dicek oleh Pak Andri. Jadi mohon bantuannya untuk Bapak Ibu Wakil Dekan 1 dan Bapak Ibu dari gugus kemahasiswaan di lingkungan Untidar. Jadi mohon bisa disampaikan untuk mahasiswa supaya bisa mengikuti kompetisi ini, begitu nggih. Kemudian bisa segera unggah juga, karena memang batas terakhir tanggal 19. Nanti kami cek nanti berapa yang sudah unggah, gitu. Ketika memang dirasa kok masih terlalu sedikit, nanti tim akan berdiskusi, kemungkinan akan diperpanjang atau tidak, itu insya Allah di tanggal 19 akan disampaikan surat resminya begitu. Jadi untuk sementara mohon bisa dibantu gitu. Jadi ngoprak-oprak gitu ya. Memang susah ngoprak-oprak mahasiswa itu. Jadi yang saya rasa semangatnya cukup tinggi itu ini fakultas punya Bu Farikah gitu Bu, FKIP itu dosennya sampai minta Mbak nambah 1 dosen jangan 5. Batin saya ya Allah ini pertama enggak, belum ada yang menginformasikan atau gimana ini. Mereka kalau minta tanda tangan orang tiwayah juga kok. Oh ngoten, FKIP semangat sekali kula ngoten toh. Terus memang dicek itu baru 16 proposal gitu. Mbak, Jadi kalau kalimat-kalimatnya Mbak Puji tadi ditulis dalam woro-woro WA grup bagaimana? Nanti yang tinggal nge-share. Oh, nggih, siap Bu. Kan lebih enak kan?
tanggal sekian sudah, ayo anak-anak, pokoknya seperti itulah, monggo WA grup aja nggak apa-apa. Oh iya. WA terus nanti saya share kan gitu. Oh nggih. Oh nggih, Bu. Oke. Nanti kami rangkaikan untuk di-share di grup. Jadi itu minta bantuannya Bapak Ibu Wakil Dekan 1, kemudian Bapak Ibu gugus kemahasiswaan. Kemudian jika ada yang mencari pedoman itu di mana, itu ada di dashboard SIPKM. Jadi di situ ada panduan. Yang pertama panduan penulisan PKM, gitu disesuaikan PKM internal, pendanaan internal, kemudian pedoman untuk kita mengunggah melalui SIPKM. Jadi bisa dipantau juga, dosen pembimbing harus validasi dulu, mahasiswa harus mengisi secara lengkap, kemudian mengunggah, kemudian dosen pembimbing memvalidasi atau menerima tadi, baru masuk ke WD1, baru nanti ke terakhir wakil rektor 3 begitu. Itu Pak Andri, jika ada yang mau didiskusikan lagi, monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, atau sudah jelas terkait dengan penjelasan validasi atau verifikasi di sistem SIPKM? Terkait tadi usulan dari Bu Murti tadi untuk Wakil Dekan bisa memberikan komentar, nanti mungkin bisa kami usahakan di kesempatan berikutnya ya Bu Puji, untuk bisa dimasukkan di sistem, jadi nanti ada kolom komentar terhadap itu. Biar nanti semakin ke depannya sistem ini semakin bagus, tinggal kita gunakan secara berlanjut. Onje, ini sedikit tambahan, jadi mohon bantuannya juga nanti WD1 bekerja sama dengan gugus kemahasiswaan, gitu masing-masing fakultas untuk bisa menyampaikan hasil dari sosialisasi hari ini, begitu penyampaian petunjuk teknisnya, itu. Saya kira supaya bisa tersampaikan di seluruh fakultas di Untidar. Ya, terima kasih Pak Andri. Mungkinan ini sudah semuanya jelas, nggih. Semoga semuanya jelas terkait ini, terkait validasi untuk SIPKM di PKM pendanaan internal. Begitu. Sekali lagi ada tambahan Bapak Ibu? Atau ada saran, masukan, monggo bisa disampaikan. Nanti terkait untuk langkah-langkah akan saya tambahkan di slide, supaya lebih jelas nanti bisa dipelajari oleh Bapak Ibu Wakil Dekan 1 terkait bagaimana nanti untuk verifikasi di sistem. Ya, terima kasih Pak Andri. Cukup nggih Bapak Ibu? Ya, cukup Mbak. Oke, ya, terima kasih Pak Andri atas penyampaian terkait penjelasan petunjuk teknis. Jadi mohon
Bapak Ibu Wakil Dekan 1, kemudian bersama dengan gugus kemahasiswaan masing-masing fakultas bisa memberikan motivasi, dorongan kepada teman-teman mahasiswa di waktu libur mereka begitu supaya tetap bisa berkompetisi gitu nggih. Kemudian menyusun karya, kemudian nantinya mampu menghasilkan luaran. Jadi intinya di sini kan luaran bagi mahasiswa begitu. Kemudian sekali lagi informasi untuk unggah terakhir di tanggal 19 Juli 2021 gitu. Informasi tambahan ketika memang ada informasi yang perlu kami sampaikan kembali akan kami sampaikan segera. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sebelum kita tutup, monggo yang belum menyalakan video bisa menyalakan videonya. Kita bisa berfoto bersama begitu nggih. Semoga semuanya selalu sehat. Ini punya saya rada hang, Mbak, tapi saya ada loh ini, Mbak. Oh, ngoten nggih, Videonya Bu. agak hang. Ya. Mbak mahasiswa siapa ya? Mohon dibantu. Halo? Dari saya nggak apa-apa, Mbak Puji. Oh ya, Bu Sri ya. Oke. Oke. Saya ada tapi ora iso videonya, ora iso, Mbak. Ya. Ye. Nggak tahu Cih, ini Bu. kok hang nih tiba-tiba. 1, 2, 3. Bentar. Ini Pak Ib tadi belum kelihatan, sekarang lagi. 1, 2, 3. Ya, sampun Mbak Puji. Nggih, matur nuwun Bu Sri. Nggih, Bapak Ibu semuanya, Prof Gi matur nuwun kehadirannya. Bapak Ibu Wakil Dekan 1 di lingkungan Universitas Tidar, Bapak Ibu gugus kemahasiswaan, Pak Erika, Pak Satrio selaku staf pendukung WR3, Bapak Ibu dosen dari tim gugus PKM dan mahasiswa, terima kasih telah menyempatkan waktunya mendukung kegiatan PKM yang pertama pendanaan internal Universitas Tidar tahun 2021. Terima kasih, semoga apa yang kami semua sampaikan di sini bisa bermanfaat, kemudian bisa memaksimalkan potensi teman-teman mahasiswa dan meningkatkan luaran dari mahasiswa. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata dan sikap kami mohon maaf. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Mbak. Makasih Nggih, semuanya. matur nuwun Bapak Ibu. Nggih. Nggih.